Kali ini kita akan membahas tentang acute stress disorder atau gangguan stres akut, suatu respons psikologis yang intens dan segera terhadap peristiwa traumatis berupa bencana alam, kecelakaan, kekerasan, atau peristiwa mengancam jiwa lainnya. Gejala ESD biasanya muncul dalam waktu 1 bulan setelah kejadian traumatis. Kriteria diagnostik gangguan stres akut mencakup beberapa kelompok gejala yang saling terkait. Pertama, adanya intrusi, yang ditandai dengan pikiran, ingatan, atau mimpi buruk yang terus-menerus menghantui pikiran, seolah-olah peristiwa traumatis terus terulang. Kedua, adanya reaksi disosiatif yang menyertainya, membuat individu merasa terputus dari realitas, seperti mengalami kejadian traumatis berulang kali atau merasa asing dengan diri sendiri atau lingkungan sekitar. Untuk menghindari penderitaan, individu dengan gangguan stres akut seringkali berusaha menghindari segala sesuatu yang mengingatkan mereka pada peristiwa traumatis. Ini disebut usaha menghindari. Mereka mungkin menghindari tempat, orang, atau bahkan pikiran yang terkait dengan trauma. Perubahan suasana hati dan reaktivitas juga menjadi ciri khas, ditandai dengan perasaan sedih, marah, takut, atau kosong yang mendalam. Gejala fisik seperti sakit kepala, kelelahan, dan gangguan tidur juga sering muncul. Selain itu, mereka cenderung lebih mudah tersinggung dan kesulitan berkonsentrasi. Agar diagnosis ASD dapat ditegakkan, gejala-gejala ini harus berlangsung minimal 3 hari dan maksimal 1 bulan setelah peristiwa traumatis. Lebih penting lagi, gejala-gejala ini harus mengganggu fungsi sehari-hari individu secara signifikan. Selain itu, gejala-gejala tersebut tidak boleh disebabkan oleh kondisi medis atau efek samping obat-obatan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang PTSD. Apa bedanya dengan ESD ini? Gangguan stres akut atau ESD dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD adalah dua respons psikologis yang muncul sebagai akibat dari peristiwa traumatis. Meskipun keduanya memiliki kesamaan gejala, terdapat perbedaan signifikan dalam durasi dan intensitasnya. ESD muncul segera setelah peristiwa traumatis, cenderung bersifat sementara dan berlangsung hingga 1 bulan. Gejalanya, meski sangat mengganggu, umumnya tidak separah PTSD. PTSD di sisi lain merupakan kondisi yang lebih kronis, di mana gejala-gejala dapat bertahan lebih dari 1 bulan, bahkan bertahun-tahun. Gejala PTSD cenderung lebih intens dan meluas, mengganggu berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk hubungan sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. DSM-5 tidak mengidentifikasi satu penyebab pasti untuk gangguan stres akut. Namun, paparan terhadap peristiwa traumatis yang sangat menghancurkan secara psikologis diakui sebagai faktor pemicu utama. Peristiwa traumatis ini bisa berupa bencana alam yang mengancam seperti gempa bumi atau tsunami, kecelakaan yang mengancam jiwa, tindak kekerasan seperti serangan fisik atau seksual, pengalaman sakit parah atau menghadapi ancaman kematian secara langsung, bahkan menyaksikan orang lain mengalami peristiwa traumatis yang sangat menghancurkan. Singkatnya, segala peristiwa yang memicu rasa takut, kepanikan, atau kesedihan yang luar biasa dapat menjadi pemicu ESD. Mengapa peristiwa traumatis memicu ESD? Ketika seseorang mengalami peristiwa traumatis, tubuh meresponsnya dengan mengaktifkan sistem fight or flight. Sistem ini melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi ancaman. Namun pada beberapa orang, respons stres ini tidak kembali normal setelah peristiwa traumatis berakhir, sehingga menyebabkan gejala gangguan stres akut. Selain paparan langsung terhadap peristiwa traumatis, beberapa faktor individu dan lingkungan dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap gangguan stres akut. Riwayat trauma sebelumnya seperti kekerasan atau kecelakaan dapat membuat seseorang lebih rentan mengalami gejala ESD saat menghadapi peristiwa traumatis baru. Kurangnya dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan teman-teman juga dapat memperparah dampak psikologis dari trauma. Selain itu, individu dengan riwayat gangguan mental seperti depresi atau kecemasan cenderung lebih rentan mengalami ESD. Karakteristik kepribadian tertentu seperti sifat pesimis,
Kecenderungan cemas yang tinggi atau kesulitan mengelola emosi juga dapat menjadi faktor risiko. Dengan kata lain, kombinasi antara pengalaman traumatis dan faktor-faktor individu ini dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengembangkan ASD. Prevalensi ASD bervariasi secara signifikan antar budaya dan populasi. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan budaya, tingkat paparan terhadap peristiwa traumatis, dan akses terhadap layanan kesehatan mental. Secara umum diperkirakan bahwa proporsi individu yang mengalami ASD setelah peristiwa traumatis cukup tinggi, terutama di daerah yang sering mengalami konflik atau bencana alam. Data mengenai prevalensi ASD di Indonesia masih terbatas dan belum ada penelitian komprehensif yang secara khusus membahas prevalensi ini. Namun, mengingat tingginya tingkat kejadian bencana alam dan kekerasan di beberapa wilayah di Indonesia, dapat diasumsikan bahwa prevalensi ASD di Indonesia juga cukup signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami ASD dibandingkan laki-laki setelah mengalami peristiwa traumatis. Hal ini mungkin terkait dengan perbedaan dalam cara perempuan dan laki-laki merespons stres, serta perbedaan dalam paparan terhadap jenis peristiwa traumatis tertentu. Anak-anak dan remaja cenderung lebih rentan mengalami ASD setelah peristiwa traumatis. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memproses dan memahami peristiwa traumatis, serta memiliki mekanisme coping yang belum berkembang dengan baik. Namun, orang dewasa juga dapat mengalami ASD, terutama setelah peristiwa traumatis yang sangat parah. Penderita acute stress disorder seringkali mengalami berbagai macam gejala yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Secara fisik, mereka mungkin merasakan sakit kepala yang terus-menerus, nyeri otot yang tidak jelas, kesulitan tidur, kelelahan yang mendalam, atau gangguan pencernaan. Secara emosional, penderita ASD kerap dihantui oleh kecemasan yang berlebihan, perasaan sedih yang mendalam, kemarahan yang meledak-ledak, rasa bersalah yang menyiksa, dan perasaan putus asa yang mendalam. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, mengingat hal-hal tertentu, atau membuat keputusan sederhana. Perilaku mereka pun ikut terpengaruh, seperti menghindari situasi atau orang-orang yang mengingatkan mereka pada trauma, menyalahgunakan zat-zat adiktif untuk meredakan ketegangan, atau bertindak impulsif tanpa berpikir panjang. Akibatnya, penderita ASD seringkali mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, merasa terisolasi secara sosial, dan mengalami konflik dalam keluarga atau hubungan romantis. Lingkungan sosial penderita acute stress disorder juga turut menanggung beban yang berat. Keluarga dan teman-teman seringkali merasa terbebani oleh emosi negatif seperti stres, kecemasan, dan kesedihan mendalam saat menyaksikan orang yang mereka sayangi menderita. ASD dapat mengguncang keseimbangan dan harmoni dalam keluarga, memicu konflik yang tak terelakkan, dan menciptakan suasana tegang yang terus-menerus. Anggota keluarga lainnya mungkin terpaksa mengambil alih tanggung jawab yang sebelumnya dilakukan penderita, yang dapat menimbulkan stres tambahan dan perasaan kewalahan. Selain itu, memahami apa yang sedang dialami oleh penderita ASD bukanlah hal yang mudah, sehingga orang-orang di sekitar mereka seringkali kesulitan memberikan dukungan yang tepat dan efektif. Akibatnya, hubungan interpersonal penderita dengan orang-orang terdekatnya dapat terganggu, bahkan terputus. Jika tidak ditangani dengan baik, ASD dapat berkembang menjadi PTSD. PTSD memiliki dampak yang lebih luas dan jangka panjang, termasuk gangguan fungsi sosial, pekerjaan, dan hubungan interpersonal yang lebih parah. Untuk lebih jelasnya tentang PTSD, silakan mengakses video bahas psikologi minggu lalu. Penanggulangan acute stress disorder melibatkan pendekatan yang komprehensif untuk membantu penderita mengatasi gejala dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Salah satu langkah penting adalah memberikan psikoedukasi, yaitu proses edukasi yang bertujuan agar penderita memahami secara mendalam apa itu ASD, bagaimana gejala-gejala tersebut muncul, strategi yang dapat mereka gunakan untuk mengelola gejala. Psikoterapi, terutama terapi perilaku kognitif, telah terbukti sangat efektif dalam membantu penderita mengubah pola pikir negatif dan perilaku maladaptif yang terkait dengan trauma.
Selain itu, penggunaan obat-obatan antidepresan atau anti-ansietas dapat membantu meredakan gejala emosional yang intens seperti depresi dan kecemasan. Dukungan sosial juga memegang peranan yang sangat krusial. Bergabung dengan kelompok dukungan atau sekadar berbicara dengan teman dan keluarga terdekat dapat memberikan rasa nyaman, mengurangi perasaan terisolasi, serta meningkatkan motivasi untuk menjalani proses pemulihan. Menjadi pendamping bagi seseorang yang mengalami acute stress disorder membutuhkan kepekaan dan kesabaran yang tinggi. Salah satu hal terpenting adalah memberikan ruang bagi penderita untuk berbagi pengalamannya tanpa merasa dihakimi. Mendengarkan dengan empati akan membuat mereka merasa didengarkan dan dipahami. Selain itu, menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tulus dapat memberikan kenyamanan dan kekuatan bagi mereka. Ketika penderita merasa kesulitan mengatasi kondisi mereka, ajaklah mereka untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Jangan ragu untuk mengingatkan mereka bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk menghadapi masalah. Terakhir, jangan lupa menjaga kesehatan mental diri sendiri. Membantu orang lain yang sedang berjuang memang mulia, namun Anda juga perlu memastikan bahwa kesehatan Anda tetap terjaga. Dengan cara ini, Anda dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi penderita ASD. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.